Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para shaimin, shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang fikih puasa. Puasa dari bahasa disebut as-shaum atau as-syam, yang berarti al-imsaku, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah syarah, saum atau as-syam al-imsaku anil muftirati fi jami'in nahar biniyatin makhsusatin al-mubdilatis saum, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, yaitu dari terbitnya mata fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu kalau dikaji menurut bahasa. Adapun saum, yaitu tentang wajib kita berpuasa, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata kutiba, jumhur mufassirin menjelaskan kata kutiba bermakna faradha atau wajaba. Kalau kita tinjau dari segi ilmu bahasa, kata kutiba adalah dengan menggunakan, yaitu sighah mubni lam yusamma fa'iluhu. Yang kalau kita dari bahasa, yaitu dilihat dari ilmu sorofnya, yaitu dia bimakna lil mutawa'ah, artinya bimakna terwajibkan. Kutiba artinya terwajibkan atas kalian melakukan puasa sebagaimana telah terwajibkan terhadap umat sebelum kalian, agar kalian dapat mencapai derajat takwa. Dan sangat menarik sekali di sini adalah la'allakum tattaqun, yaitu hikmah dari kita melakukan puasa tersebut sudah ada di penghujung ayat, yaitu dengan menggunakan kata la'alli bimakna taraji, yaitu taraji lil muttaqin, yaitu diharapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan fikih puasa di sini adalah keutamaan dari kita melakukan puasa, sebagaimana yang kami petik di dalam kitab Al-Gunniyah, yaitu li talibi tariqil haq azza wa jalla, menjelaskan keutamaan puasa itu antara lainnya adalah ada 7 keutamaan. Yang pertama, yaitu puasa merupakan ibadah yang tidak ada tandingannya, sebagaimana dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda terhadap Abu Umamah Al-Bahili, yaitu sabda Rasul, alaika bis-shaum fa innahu la mislalahu. Wahai Abu Umamah, diwajibkan atasmu untuk melakukan puasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Kemudian yang kedua, yaitu puasa untuk kita menggabungkan 3 jenis kesabaran, yaitu yang pertama, sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menerima takdir Allah atas rasa lapar dan seluruh kesulitan yang sedang dirasa ketika melakukan puasa.
keutamaan yang ketiga, yaitu ibadah puasa, satu-satunya ibadah yang disandarkan pada dirinya, yaitu sebagaimana dalam suatu riwayat menyebutkan, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Itu bagiku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kemudian keutamaan yang keempat, yaitu puasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Kemudian keutamaan yang kelima, yaitu puasa sebagai penyebab mendapatkan kunci masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Surga itu memiliki 8 pintu. Salah satu dari pintu yang 8 itu bernama Rayyan, di mana tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam pintu Rayyan tersebut kecuali adalah orang-orang yang berpuasa. Kemudian keutamaan puasa yang keenam, puasa sebagai perisai dari api neraka. Sebagaimana dalam suatu riwayat dijelaskan, bahwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-saumu junnatun min nari jahannama. Puasa itu merupakan suatu perisai dari api neraka Jahannam. Dan dalam riwayat lain disebutkan pula, yaitu dari Al-Qutadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Qutadah bin Anas bin Malik dan Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min sahri Ramadana, nadal jalilu halat azamatuhu ridwana khazinan jinan." Pada permulaan dari melakukan puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada malaikat Ridwan sebagai penjaga pintu-pintu surga. Fayaqulu, kemudian Ridwan menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan labbaik wa sa'daik. Ya Rabb. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, najjid jannati wa zinataha lis-shaimina min ummati Ahmad wa la taghliquha anhum hatta yang pada sahruhum. Wahai Ridwan, berikanlah surgaku serta segala perhiasannya terhadap orang-orang yang berpuasa dari umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan pernah engkau kunci semua pintu-pintunya sehingga berakhirnya bulan Ramadan. Kemudian fayunadi malikan khazinan nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berseru kepada malaikat Malik sebagai penjaga pintu neraka, ya Malik, wahai Malik. Fayaqulu, maka Malik menjawab, labbaik rabbi wa sa'daik. Fayaqulu, la taftahu abwabal jahim anis sha'imin min ummati Ahmad thumma la yaftatuha alaihim hatta yang qada sahruhum. Wahai malaikat Malik, janganlah engkau bukakan pintu neraka itu bagi orang-orang yang berpuasa dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tetaplah engkau kunci pintu-pintu tersebut hingga berakhirnya bulan Ramadan. Tsumma yunadi Jibril alaihissalam,
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berseru kepada Jibril alaihissalam, fayaqulu labbaik rabbi wa sa'daik. Ya, wahai ya Rabb. Fayaqulu, maka Allah berfirman, anzil ilal ardi fadalla maraddat as-sayatin. Wahai Jibril, turunlah engkau ke bumi, kemudian belenggu dan rantai setan-setan yang ada di dalamnya, an ummati sayyidina Muhammad, yaitu terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta la yafsudu alaihim siyamuhum wa iftaruhum, sehingga jangan sampai para setan-setan itu mengganggu dan merusak puasa orang-orang yang berpuasa serta berbukanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dari keutamaan puasa itu adalah puasa menimbulkan rasa iba dan belas kasih kepada kaum miskin. Kemudian mengenai hikmah dari kita melakukan puasa, ini kami petik dalam kitab Hikmatut Tasrif wa Falsafah, yaitu menjelaskan tentang hikmah puasa adalah sebagai wasilah untuk kita meneguhkan ketaatan beserta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya puasa membuat orang merasakan nikmat melakukan ibadah bil laili wan nahar. Kemudian yang ketiga, puasa mendidik kita dalam mengendalikan keinginan nafsu syahwat dan bersabar dalam menahan diri. Kemudian yang keempat, yaitu puasa menahan lajunya godaan setan. Kemudian yang kelima, bahwasanya puasa dapat membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik sehingga membuat badan menjadi sehat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Dumu tasihhu." Berpuasalah kamu sehingga kalian menjadi sehat. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan kekulumit dari yaitu fikih saum. Mudah-mudahan dapat bermakna bagi kita sekalian untuk jadi pedoman kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.